Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Aswaja Masjid Raya Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, yang kesemuanya mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam taat, Allah sehatkan badannya untuk ibadah, Allah luaskan rizkinya sebagai bekal ibadah, Allah jadikan anak keturunannya orang-orang yang saleh dan salihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 177. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala al-imamul Ghazali fil ihya'i tahta unwani fadilatil madinati al-munawwarati ala sairil biladi. Telah berkata Imamul Ghazali, yakni Imam Al-Ghazali, fil ihya'i, di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, Ihya Ulumiddin, tahta unwani, di bawah alamat ciri tanda fadilatil madinati, keutamaan negeri Madinah, kota Madinah, al-munawwarati, yang bercahaya, Makkatal Mukarramah, Makkah yang dimuliakan Allah, Madinatal Munawwarati adalah kota Madinah yang penuh dengan cahaya. Mulianya Makkah karena ada Ka'bah, mulianya Madinah karena ada makamnya baginda Nabi besar Muhammad, ala sairil biladi, di atas seluruhnya negara-negara atau negeri-negeri. Imam Al-Ghazali berkata dalam kitab Ihya-nya bahwa keutamaan dari kota suci Madinah yang penuh dengan cahaya di atas seluruh
kota-kota yang ada di dunia, karena di sana ada makamnya baginda Nabi besar Muhammad. Wa qad dhahaba ba'dul ulama'i ilal istidlali bihadzal hadithi. Wa qad dhahaba, dan betul-betul telah dijalankan ba'dul ulama'i oleh sebagian para ulama ilastidlali, dalam mengambil dalil, dalam menunjukkan dalil-dalil bihadzal hadisi, dengan beberapa hadis berikut ini. La tasuddur rihalu illa ila salasati masajida. La tasuddu, tidak dianjurkan, ar-rihalu, untuk kita pepergian, untuk kita mengadakan perjalanan, illa, kecuali, ila salasati masajida, pada pepergian ketiga masjid. Fil man'i, di dalam mencegah, minar rihlati, dari perjalanan, li ziyaratil masyahidi, dengan ziarah al-masyahidi, yang bisa kita saksikan, wa kuburil ulama'i, dan kuburnya para ulama, wassulahai, dan kuburnya orang-orang saleh, wa ma tabayyana, dan tidak kami jelaskan, li, olehku, annal amra, bahwa sesungguhnya perintah ini, kadzalika, demikian pula, baliz ziyaratu, akan tetapi ziarah, mengunjungi kuburan para ulama dan orang-orang saleh, ma'murun, adalah diperintahkan, biha, untuk menziarahinya. Qala, telah bersabda baginda Nabi besar Muhammad, qala sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha wa la taqulu hujran. Kuntu, aku, nahaitukum, melarang kamu sekalian, an ziyaratil kuburi, dari menziarahi kuburan-kuburan, fazuruha, maka kemudian aku memerintahkan untuk menziarahi kuburan, wala taqulu, dan janganlah kamu sekalian berkata hujran, untuk meninggalkannya. Artinya memang sangat-sangat dianjurkan kita untuk menziarahi, mengadakan rihlah perjalanan, safaro, perjalanan, musafir, orang yang dalam ada 3 masjid yang sangat-sangat dianjurkan. La tasuddur rihal, tidak dianjurkan kecuali illa ila salasati masajida, kecuali 3 masjid. 1 Masjidil, 2 Masjid Nabawi, 3 Masjidil Haram di mana? Masjid Nabawi di mana? Masjidil Aqsa di mana?
Mudah-mudahan kita semua bisa mengunjungi ketiga masjid itu. Duitnya dari mana? Lah iya aku takok kok sampean jawab gasik eram. Ai ditarosnu kitu mah jawabna. Ya kita belajar tahu ilmunya, mudah-mudahan kita bisa apa yang dimaksud dalam hadis ini, minimal anak-anak kita, amin, paling tidak anak keturunan kita. Yang sekarang ini miris, kita dengar berita astagfirullah, ada seorang ibu yang dipukulin pakai gas 3 kilo, polisi lagi. Ada anak umur 14 tahun membunuh ayahnya, membunuh neneknya, membunuh ibunya, tapi ibunya selamat. Semoga Allah pelihara kita semua, Allah selamatkan anak keturunan kita semua. Apa masalahnya? Tidak lain bahwa kita sebagai orang tua harus sudah muhasabah, introspeksi. Tidak ada lain pendidikan agama kita bentengi keluarga kita. Benar apa benar? Jangan sampai anak keturunan kita miskin nilai-nilai agama, kering dengan akhlak, tidak mencerminkan ibadah, tidak dijadikan Quran sebagai pedomannya. Orang tuanya lalai, orang tuanya terperdaya, orang tuanya mabok dunia, bukan lagi mabok gara-gara sebotol minuman. Karena kita ini sebagai orang tua, ya Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Tugas kita sebagai orang tua membesarkan, mendidik, mengarahkan, mengingatkan, membimbing ke jalan yang benar, disertai dengan riyadhah. Halo? Riyadhah, apa riyadhah? Riyadhah, apa riyadhah? Banyak-banyak mujahadah, memohon kepada Allah lewat puasa. Halo? Ibunya rajin puasa, insya Allah anaknya didoain biar jadi anak-anak yang saleh dan salihah. Ibunya bapaknya sering berdoa, mudah-mudahan anaknya jadi saleh salihah. 3, mencontohkan. Jangan sampai tingkah laku kita yang jelek ditiru sama anak. Inilah Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Ada ibu menteri baru tuh, menterinya yang membidangi urusan anak-anak dan remaja, sampai nggak kuat jumpa pers karena dia seorang ibu punya anak juga. Masa anak 14 tahun tega sampai mau membunuh 3 orang. Nggak tanggung-tanggung lagi, bapaknya lagi tidur ya. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan
generasi muda kita, anak-anak bangsa dan negeri ini sebagai generasi penerus. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan. Tidak ada lain, tidak hanya bekal hidupnya, tidak hanya pendidikan formalnya, tidak hanya jalan-jalannya, tidak hanya dibekali dengan ongkos dan ATM-nya. Sayang sama anak bukan dibeliin motornya, bukan disediakan mobilnya, bukan disediakan rumah dan kontrakannya, tetapi anak dalam bahasa Al-Quran, wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Pengendalian seorang tua, seorang ayah, seorang ibu, jangan sampai anak kita lemah, miskin akidahnya, miskin imannya, miskin akhlaknya, miskin ekonominya, miskin ilmunya, miskin rasa kasih sayangnya. Orang sekarang itu kasih sayangnya sudah terkikis. Rasa cinta kepada sesama beda agama nggak apa-apa, beda budaya, adat istiadat, beda rasnya, beda sukunya, tetapi kita sama-sama harus saling menyayangi. Ngomong kenceng aja nggak boleh, menyakiti hati orang lain. Apabila pedang melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Tapi manakala omongan ucapan melukai hati, kemana hendak obat dicari. Ini harus saling menyayangi. Yang lemah disayangi sama yang kuat, yang kuat menyayangi yang yang kaya sayang sama yang fakir, yang miskin. Pejabat sayang sama rakyatnya, guru, kiai, ustadz sayang sama murid, orang tua sayang sama anaknya, anak menyayangi kedua orang. Sekarang ini udah makin habis tuh kasih sayang, cuek, masa bodoh, nggak mau tahu, eluh gua. Ya Allah, Indonesia hampir kehilangan jati diri. Betul apa betul? Ayo kita tumbuhkan lewat kita nih, komunitas yang kecil, aswaja di Masjid Raya Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim As'ari, dianjurkan, diajarkan kasih sayang, bukan sesama yang hidup, bahkan seorang yang sudah meninggal sekalipun. Doanya, Allahumma gfirli, Allahumma gfir lil mu'minin wal muslimin al ahya'i minhum. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang beriman laki-laki, orang yang beriman muslimin laki-laki, muslimat kemudian ampunilah mereka ya Allah yang masih hidup dan yang sudah
termasuk ziarah. Kasih sayang kita sebagai anak kepada kedua orang tua. Kalau kita nggak mau ziarahin kuburan orang tua, ntar kalau kita mati, ini bakalan pada mati semua kan? Halo? Camat semuanya calon, termasuk ini tapi belakangan. Lah kalau kita nggak sayangin sama orang yang sudah meninggal, siapa mereka yang doain? Makanya khotib luar biasa, tiap hari Jumat khotib kalau nggak ada, Pak, ingetin, khotib kalau nggak ada Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal, khotibnya nggak sah, harus ngulangin sholat Jumatnya. Ora usah kemaki khotib lada lede melete khotibe kakian engkek loba laga khotibna lagana doang lu ayo jadi khotib eta nganggo gamis gekeun tilu rangkep eta gamis. Tapi manehna hilap tuh maca eta moal sah salatna, moal sah khatibna, mesti diulang eta salat Jumatna jeung salat zuhurna. Ngartos sadayana ai jeung Sunda nek ana khatib ora muni donga kuwi ya ora sah kuwi khatib. Mulakno khatib aja kakek nengkek kalau kemaki. Ya. Ini loh kita diajarin biar kasih sayang. Jangankan sama orang yang masih hidup, yang sudah meninggal pun kita harus lewat kuburan diajarin apa doanya, assalamualaikum ya ahlal kubur antum sabikun wa inna insyaallahu bikum lahikun. Salam sejahtera wahai penghuni kuburan. Tuh ente duluan, insya Allah kami akan nyusul belakangan. Mudah-mudahan dirahmati, diampuni oleh Allah. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin al ahya'i minhum. Artinya apa? Nggak boleh egois kita, nggak boleh hidup itu egois mikirin diri kita sendiri. Sholat sunnah 1000 rakaat, kuat 1000 rakaat? Allah 1000 rakaat. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, seorang waliullah, waliyun min auliyaillah, namanya Syekh Abdul Qadir. 1000 rakaat salat sunnah tidak akan ada artinya apa-apa dibandingkan satu suap nasi kita berikan pada orang yang sedang kelaparan. Orang lapar kita kasih nasi walaupun satu suap, walaupun satu sendok, walaupun satu
Ya, piring mah kebanyakan. Satu suap orang yang sedang kelaparan lebih utama daripada sholat sunnah 1000. Nggak ada artinya apa-apa tuh. Saking apa kasih sayangnya kepada sesama manusia. Satu sisi kita lihat tuh di YouTube, di channel-channel YouTube, suka lihat? Jawab. Enggak. Suka ngelihat? Berapa banyak ada bapak-bapak yang dagang cobek, tahu cobek? Coet tuh. Dari Garut, dari Kulon, dari mana dia bawa, dia pikul ya, belum laku. Ada yang deketin pura-pura minjem duit 10.000 ya kan. Itu namanya apa? Saling kasih sayang dan menyayangi. Kata tuh pedagang yang belum laku, kalau 10.000 saya punya, tapi nggak lebih dari 10.000 dikasih. Digantinya bisa 1 juta, betul? Banyak yang begitu sekarang. Boleh begitu? Boleh banget, bolehnya. Boleh ditambah banget. Artinya apa? Saling menyayang, saling kasih sayang. Ada yang pura-pura kehausan, gak punya duit, tukang es minta es. Kalau yang judes kan nggak dibagi. Kata pedagang yang judes, boro-boro buat lu, buat gua aja belum ada. Dagang belum laku, lu udah minta. Begitu kan? Ini bisa ditandain orang. Ibu-ibu kira-kira kalau ada musafir di depan masjid kita ini, ibu-ibu ada yang mintain duit 10.000, kira-kira kalau punya dibagi nggak? Halo? Insya pengamen. Nah, kalau ada duit kasih apa jangan? Kasih apa jangan? Jangan punya praduga begini sama pengamen. Paling-paling juga duitnya buat mabok. Jangan ilangin perasaan itu. Udah kita kasih, mau dia buat apa kek, yang penting kita ngasihnya paham begitu? Paham? Dia mau banyak tatonya kek, dia mau gondrong kek, dia mau disindik ke hidungnya, biarin. Kita belum tentu lebih baik dari dia. Kalau dia jadi malaikat, dia kemudian malaikat yang menyamar jadi preman, siapa yang tahu di antara kita kalau dia adalah seorang malaikat yang sedang menguji keimanan kita. Kita belum tentu lebih baik dari orang-orang yang kita anggap itu tidak baik. Paham? Ada ibu-ibu pakaiannya ke atas kurang, ke bawah kurang, ke atas takut geledek, ke bawah takut air. Bapak-bapak bagaimana kalau ngelihat yang begitu? Jangan punya praduga begini dulu. Pakaiannya jelek, orangnya jelek, tapi nekat, pasti ini orang nggak bener. Astagfirullah. Buang perasaan itu jauh-jauh. Na'udzubillah. Yang pakai kudungan rapet juga belum tentu lebih baik dari yang tidak pakai kudung. Tetapi ciri-cirinya al-batin yadullu ala zahir. Iya, masa iya? Mustahil amat. Kudungannya bagus, luarnya cakep, masa iya dalamnya jelek? Kalau luarnya cakep, dalamnya jelek, berarti kedongdong dong. Apa?
kedongdong. Kedongdong luarnya, dalamnya. Ada yang luarnya jelek tapi dalamnya apaan? Duren. Luarnya si jelek berduri, padu tajam, tapi dalamnya enak apa enak? Jadi manusia itu jangan gampang menilai seseorang, apalagi suudzon, apa? Buruk, harus jangan yang senang ziarah alhamdulillah, bentuk ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa birra, kasih sayang, cinta, penghormatan, bentuk pengabdian, berbakti kepada kedua orang. Ziarahin kuburannya, mertua ziarahin, jangan curang bapak-bapak, kuburan orang tuanya doang diziarahin, giliran diajak ziarah ke mertua malah jawab, iya mertua nggak ngewarisin apa-apa. Itu warisannya gede. Halo, istri warisan bukan? Warisan dari siapa? Mertua. Makanya kalau jadi warisan udah tua, mana gemuk, jelek, jangan kolokan, jangan ngambekan. Kata suaminya, untung aja nih warisannya masih ya lumayan dah, layak pakai gitu, layak pakai, pantas pakai. Begitu juga ibu-ibu kalau diajak ziarah ke kuburan mertua, ndak apa-apa ziarah. Syaratnya perempuan ziarahnya jangan dandan yang menor kayak mau pergi ke mall. Mau ziarah pakainya kudungan merah, bibir merah, baju merah, tas merah, sepatu merah, handphone casingnya merah, yang enak ada kilap sama geledek. Pakai pakaiannya yang rapi, yang sopan, jangan sampai mengandung fitnah. Iya, diajarin kasih sayang. Bertetangga juga beda agama ndak apa-apa, hubungan manusianya boleh baik, tapi kalau sudah hubungan tentang keagamaan ada prinsipnya, lakum dinukum, gitu. Jangan. Jadi kita ini masya Allah kasih sayang anak. Kembali lagi nih, kalau kita sering ziarah ke kuburan orang tua, mertua, guru, insya Allah kita udah mati diziarahin juga sama anak-anak kita. Begitu kan? Suka ziarah ngajak anak, suka. Ajarkan dia bisa menghormati kakek nenek moyangnya, leluhurnya. Ini loh, bapak binnya ini, kakek kamu namanya ini. Habis kakek apa tuh? Kakek uyut, kumpi dulu kali. Habis kumpi baru uyut, terus canggah, terus wareng, terus apa? Kata orang Betawi udeg-udeg, Mbah Buyut. Wah, ini terus ya kita kenalin sama saudara, dikenalin. Ini loh sepupunya ibu nih kamu, jadi mbahnya kamu sama mbahnya ini nih saudara. Suka ngenalin gak begitu? Orang sekarang jarang, sok
Lebaran diajak lebaran main HP aja. Suruh salim. Jadi orang tua, halo. Kalau anak cucu salimnya begini, ulang. Ajarin yang benar salimnya. Ada udah tua, udah punya anak, manggilnya si Pak D, Pak Le, salimnya. Itu namanya kurang sopan, kurang adab. Sebagai orang tua wajib mendidik anak kita dengan akhlak. Adibu auladakum, didiklah dengan adab, dengan sopan santun. Yang sekarang ini mulai terkikis. Coba pengajian kita nih, ya Allah, alhamdulillah udah kayak keluarga kan kita, udah saling menyayangi kan. Ada yang sakit dipatehain, dijenguk, dilongokin, itu namanya saling kasih. Dia meninggal kita takziah, yang laki-laki nyolatin. Betul begitu? Nih coba kasih sayang seperti ini nih. Di masyarakat sekarang ini Jakarta sombong, gue lulu. Di jalanan emang rame-rame jalanan. Makanya kalau berkendaraan jangan ugal. Kesenggol dikit wajar, namanya di jalanan. Jangan main melotot, matanya mau keluar semua. Tulak pinggang nggak cukup di pinggang tapi di leher. Main ambil aja kunci motor orang, main ambil aja SIM orang, main ambil aja KTP orang. Itu namanya orang tidak punya pri kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan bagus apa bagus? Kemanusiaan yang adil dan beradab, sila keberapa itu? Amalin, jangan dibaca doang. Berapa tahun yang lalu tapi viral lagi tuh, anak perempuan, ya kan, pakai jilbab begini dipukulin sama temen-temennya, ditendangin kan, ada tuh. Padahal itu kejadiannya udah lewat lama, itu viral lagi. Ya Allah, mudah-mudahan anak-anak kita diselamatkan oleh Allah. Coba kalau dia punya saudara perempuan digituin, nerima apa enggak? Enak apa enggak? Perempuan makhluk lemah, sendirian duduk, ditendangin sama temennya laki-laki bertiga, dipukulin, ditempelengin. Ya Allah, di sekolahan tuh gurunya lagi pada ngapain itu? Astagfirullahaladzim. Ini rasa kemanusiaan yang sudah semakin habis, semakin terkikis. Ayo, mudah-mudahan kita ngelihat berita begitu miris apa enggak? Halo bapak-bapak, ngelihat berita begitu kita miris apa enggak? Ingatnya kemana? Ingat ke diri sendiri, ingat anak cucu Makanya Bu Menteri itu, Bu Menteri, saya nggak paham itu. Saya lihat beritanya tuh Bu Menteri sampai nggak mau ngomong dia, karena Bu Menterinya itu udah nyesek dadanya. Dia sebagai seorang menteri, dia juga sebagai seorang ibu dari anak-anaknya. Ini harus disuarakan, ini harus dipiralin. Mari sama-sama di antara kita saling kembali menumbuhkan rasa kasih dengan pri kemanusiaan yang adil dan bersuarakan ini. Jangan sampai anak cucu kita ke depan, generasi bangsa kita ke depan ini menjadi korban
kebiadaban, keganasan hawa nafsu manusia yang tanpa difilter dengan nilai-nilai agama, keimanan, akidah, akhlak yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Sebagai anak bangsa, sebagai bangsa Indonesia, bangsa kita adalah bangsa yang menjunjung keadilan, menjunjung peradaban, menjunjung moral, adab dan sopan santun. Indonesia terkenal di seluruh dunia bahwa orang Indonesia akhlaknya mulia, sopan santunnya dijunjung tinggi. Betul. Tuh lihat kalau haji, kalau umroh di Mekah, Madinah, nerima-nerima banget orang Indonesia mah. Jalannya juga nunduk-nunduk, nggak berani ngelangkain orang. Coba orang lain mah, pala kita ditekuk. Iya kan? Ya Allah, ini kemana lagi ini? Sekarang nih larinya nih. Ayo, lewat Masjid Raya Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, kita kampanyekan Indonesia harus menjunjung tinggi rasa kemanusiaan, keadilan, kesopanan, tata krama, sopan santun, karena kita ini adalah bangsa yang beradab, bukan bangsa yang biadab. Sekolah-sekolah, guru-guru, orang-orang tua, pemangku-pemangku kebijakan, para pejabat, ayo sama-sama, ini adalah tanggung jawab kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.